Workshop Ini saya kreator menyesuaikan konten. bahasan dari Kemendikbudristek. Jadi kalau di Dinas Pendidikan biasanya Kemendikbud ya saudara-saudara. Sekarang ganti jadi Kemendikbudristek. Nggak tahu kalau di pondok berinduk ke sana apa enggak. Jadi kita menyesuaikan bahasa standar dari pendidikan. Guru kreator konten. Guru kreator konten ini sedang digalakkan sama Kemendikbudristek. Kemarin itu se-Jawa Timur dijaring 100 orang guru. Ada yang ikut di sini? Alhamdulillah saya kejaring ya. Sebenarnya saya waktu itu masih di Jambi, status saya lagi liburan. Sudah bilang ke ahlinya sampai Januari, ternyata di tanggal 6 saya dapat undangan ke Malang untuk acara ini. Akhirnya saya pulang dadakanlah ke sini. Hingga sampai hari ini saya sampai lagi di sini. Harusnya masih di Jambi saya. Tadi sudah dikenalkan tentang diri saya, tapi saya perdalam lagi. Tak kenal maka tak aruf ya, biar kita saling mencintai dan saling menguatkan di jalan dakwah, dan nanti bisa saling mendoakan untuk ke akhirat insya Allah ya. Nama saya Dewi Juwita, saya dipanggil dengan sebutan Kak Dewi Kajo. Saya tuh seorang juru kisah. Juru kisah tuh kalau orang biasa kenalnya itu pendongeng. Nah, sehari-hari saya jadi, tapi searching di internet apa? Dongeng adalah di WA sudah ada IE ya, sudah bisa. Dongeng adalah, nanti dituliskan di situ, dongeng adalah cerita fiksi atau fiktif ya. Jadi saya pernah mengklaim diri saya seorang pendongeng, nanti jadi saya tukang dong, enggak ya. Saya juru kisah karena saya belajar menyampaikan kisah-kisah di dalam Al-Quran, para sahabat, kisah-kisah motivasi. Terus saya juga seorang ventriloquist. Ada yang tahu ventriloquist apa? Nggak tahu. Ventriloquist itu yang bawa boneka tapi bibirnya nggak gerak. Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi bibirnya tidak gerak, namanya ventriloquist. Tapi hari ini kita nggak belajar boneka ya. Kemarin ada yang tanya, Ustaz belajar boneka ya gitu, di share saya pertanyaannya. Katanya kalau belajar boneka saya nggak bakat, belajar sudah mundur. Enggak ya, nggak belajar boneka hari ini. Saya juga sedang belajar jadi narasumber, konten kreator, serta saya juga seorang guru penggerak. Boleh di follow dulu akun TikTok dan IG saya, namanya Kak Dewi Kajo. Yang punya TikTok dan IG silakan dibuka. Sudah di follow. Boleh ya Ustaz yang main TikTok. Silakan di follow dulu. Masya Allah. Kalau di YouTube-nya, kalau jenengan cari Kak Dewi Kajo yang muncul banyak, karena banyak orang yang ngirim video saya di YouTube, sehingga harus pakai nama tulisannya @kakdewi_kajo. Kalau bukan itu berarti bukan milik saya. Tadi langsung ketemu kok tadi. Oh ketemu, soalnya banyak. Beneran. Soalnya yang paling atas tuh akun saya yang lama dicuri orang. 330.000 subscriber dicuri orang Agustus kemarin. Ya begitulah ya. Penjahat itu bukan hanya penjahat nyata, tapi penjahat digital juga banyak. Hari ini kita mau sharing tentang konten kreator. Heran nggak ya pondok diajak konten, diajak main handphone gitu. Saya juga heran sih, tapi nggak apa-apa. Nanti kita luruskan niat ya. Kalau saya salah nanti mohon Ustaz bisa mengingatkan saya. Karena kalau di pondok ini bukan kapasitas saya, jadi saya sungkan sekali sebenarnya. Jika kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, niscaya kita akan menyibukkan diri kita dengan hal yang sia-sia. Itu apa ya, sesuatu yang saya pegang. Sebenarnya ini yang ngomong seorang teman kepada saya waktu saya SMA. Waktu itu saya suka-sukanya main komputer gitu ya. Di desa kan kita nggak punya komputer, nggak punya laptop. Di sekolah tuh ada komputer. Jadi saya mau coba main game, dia bilang ke saya, kalau megang komputer jangan main game. Karena kalau kita sibuk dengan main game, maka itulah yang akan kita lakukan. Sampai hari ini saya pegang, dan sampai hari ini tuh saya hampir tidak pernah bermain game baik di laptop maupun di handphone, dan itu bagian dari prinsip saya. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan sibuk dengan keburukan. Selanjutnya nggak keluar warnanya di sini.
Sebentar. Ini karena ini dari Canva. Gimana ya? Sebentar. Saya post. Enggak, ini memang Ustaz jago main PPT enggak? Diblokin Ustaz sambil saya ngomong, tulisan saya itu diblokin belakangnya jadi satu-satu tapi per item. Jadi ada background putih ya. Itu soalnya warnanya hitam. Saya selain sebagai tadi ventriloquist, juru kisah, sebenarnya saya juga seorang guru di TK. Nah, selain itu juga saya produser, tim kreatif, juru kamera, editor, penulis skrip, admin sosmed, pengisi VO talent saya, dan artis ya. Saya menyebutnya seperti itu. Inilah kegiatan saya. Jadi selain guru, juru kisah, ventriloquist, pemateri di acara-acara, saya itu juga sebagai ini, sebagai produser, tim kreatif, kadang juga sebagai penonton, nontonin hasil konten sendiri. Karena kalau suami disuruh nonton nggak mau ya, jadi ditontonin sendiri, dinilai sendiri, diedit sendiri. Nah, jadi aktivitas saya seperti ini. Makanya saya memang disibukkan dengan urusan konten kreator ya. Kalau Ustaz-Ustazah kan disibukkan dengan Al-Quran ya. Ini tuh konten saya yang ada di TikTok. View-nya lumayan ya, ada yang 5 juta, 300, 200, berapa tuh? 2000, 3000, 91.000, 23.000, 19.000. Ini FYP. FYP itu apa? FYP itu kalau followers kita 10.000, tapi dia 2 kali lipat dari jumlah followers kita, itu FYP. Bukan FYP standarnya artis, beda ya. Jadi FYP itu standar followersnya kita. Ini konten-konten saya banyak yang FYP. Saya tuh sebenarnya konten kreatornya bukan di TikTok, bukan di IG. Awalnya saya bermula dari YouTube dan saya sudah dapat gaji di YouTube tuh sekitar hampir, kalau di total ya semuanya hampir 60 jutaan sejak saya jadi konten kreator sampai hari ini. Berapa lama? Dulu ngawalinnya pandemi, tapi digajinya tuh 2022 mulai digaji. Pandemi 2019, 19, 20, 21, 22 Juli saya mulai digaji sama YouTube. Dan itu pun saya awalnya nggak tahu. Jadi saya sebenarnya konten lama di YouTube sampai ke titik jenuh, saya capek. Saya bilang ke suami saya di bulan Juli itu saya bilang, Abi capek konten di YouTube. Followers subscribers Umi loh cuma 2.000, nggak nambah-nambah. Masya Allah ya, nyari orang 2.000 itu sulit banget gitu ya. Saya merasa berputus asa karena saya di Snack Video, ada yang tahu Snack Video? Saya digaji di sana. Saya baru konten 2 minggu, terus diajak jadi agensi, saya dapat gaji. Setiap video FYP tembus di atas 10.000 views, itu saya digaji. Jadi saya sebulan terima 300, 500, 600, ngerasa senang ya. Digaji itu ngerasa senang gitu. Saya berputus asa dengan si YouTube. Tapi di saat saya ngomong gitu tuh saya buka handphone gitu. Udah lama, udah 2 bulan, sudah 3 bulan atau Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan, 5 bulan saya nggak buka YouTube. Ustaz ada yang kenal Andika ya di sini. Andika, keponakan saya, kenal ya saya. Jadi saya mau menjadi konten kreator itu bukan tentang perjuangan saja, tapi tentang kalau orang kan pakai ordal, kalau kita pakai Allah ya. Jadi saya merasa kenapa Allah kasih saya jadi konten kreator, dan tiba-tiba di bulan Juli waktu saya sudah berputus asa, tapi saya buka si YouTube saya kaget sampai nyuruh suami saya itu berhenti naik sepeda motor. Abi, berhenti dulu Bi. Ini beneran Bi, subscribe Umi 16
bertahun-tahun konten cuma dapat 2.000. Hari itu setelah 6 bulan saya nggak buka YouTube itu 16.000. Saya suruh suami saya berhenti sampai saya refresh gini. Ini benar nggak sih ini 16.000? Iya, biasa aja kali gitu. Kalau orang nggak merasa perjuangannya kan biasa gitu ya. Saya yang merasa bertahun-tahun konten tuh kayak excited gitu loh, 16.000 gitu loh. Ternyata benar. Dan hari itu langsung saya download YouTube Studio. YouTube Studio saya download, saya refresh per berapa jam. Jadi kerjaan saya refresh jumlah subscriber. Sehari itu ternyata nambah 4.000 subscriber. Nah ini saya tadi kenapa tanya Andika. Jadi saya terakhir kali posting video itu di saat Andika sakit di bulan Februari itu. Andika sakit hampir 2 bulan, dirawat di rumah sakit. Titik saya yang paling merasa bahwa ya Allah, ujian Allah paling berat itu ketika saya ngomong Andika. Andika itu kan orang tuanya jauh di Jambi, kakak kandung saya. Secara ekonomi mereka itu tidak mampu, maka kami titipkan di sini. Kami sekolahkan di pondok di mana? Lumajang. Kecelakaan kakinya patah, pulang ke Jambi, patah kiri kanan. Pulang ke Jambi dapat 1 tahun, kami rayu lagi. Ayo nak sekolah, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, ditaruh di Bondowoso Alisla. Desember libur pulang ke rumah saya, makan mie gacoan level 6. Dan kita nggak ingat 1 minggu setelah itu baru sakitnya itu datang kan. Sakit sampai hampir 2 bulan dibawa ke rumah sakit, 3 rumah sakit nggak nemu penyakitnya. Sampai pindah ke Sutomo, saya status bekerja, punya bayi dan tidak punya saudara kecuali suami dan anak-anak saya. Jadi kalau pagi, kalau malam saya di rumah sakit, subuh itu saya pulang ngajar, dan di rumah sakit itu tidak bisa tidur sama sekali, harus pegang tangan Andika itu. Setiap berapa menit itu dia kaget kayak orang sudah sakaratul maut. Jadi itu sehancur-hancurnya hidup saya ya. Kenapa saya hancur? Beliau tuh anak yang saya anggap saya ngomong, saya biayai di sini gitu ya. Saya ambil dari orang tuanya, tapi saya merasa kalau Allah jemput dia dalam keadaan tidak ada orang tuanya, saya nggak tahu gimana hancurnya orang tuanya gitu. Saya mau mendatangkan orang tuanya itu bingung. Yang pertama belum vaksin, waktu itu naik pesawat harus vaksin. Yang kedua, orang tuanya itu punya anak lebih bayi daripada anak saya. Yang ketiga juga uang lagi nggak ada. Jadi titik di mana saya merasakan ujian yang Allah kasih itu begitu berat ya. Paginya saya harus ngajar. Jadi kalau ngajar tuh kepala saya kayak merasa mau jatuh karena saya nggak pernah tidur berminggu-minggu. Abinya bolak-balik bilang biar Abi nih yang jaga rumah sakit, tapi saya tidak mau. Saya bilang Bi itu anak-anaknya Umi. Jangan sampai ketika Allah jemput dia nggak bersama Umi, sudah orang tuanya tidak ada. Saya sebagai bibinya juga nggak mendampingi gitu. Akhirnya masa-masa sulit itu 2 bulan di rumah sakit. Akhirnya orang tuanya saya datangkan dengan segala upaya. Datangkan itu nggak bisa berdua, nggak bisa ibunya sama adiknya itu nggak bisa. Kalau saya datangkan ibunya sama adiknya percuma. Gimana cara ke rumah sakit? Dia punya bayi, saya punya bayi. Suami saya kerja, saya punya anak 3. Mendatangkan 3 orang naik pesawat, divaksin, ditembak vaksinnya, pakai jalur langit lah, anggap lagi gitu ya. Ditembak vaksinnya, hari itu jadi berangkat. Beli tiket, diberangkatkan Jumat tuh terbang ke Jawa Timur. Jumat itu Andika dipindahkan ke rumah sakit Sutomo dalam keadaan sekritis-kritisnya. Dan hari itu saya minta adiknya yang di Ar-Rahmah, Nadira ya, minta pulang. Terus saya minta pulang, saya udah gak kuat gitu. Gak kuat secara mental sebenarnya, maksudnya menghadapi itu sendirian. Akhirnya Nadira datang. Ternyata pesawatnya itu, bayangkan pesawat Jambi Jakartanya delay 1 hari, tapi Jakarta Surabaya ini tetap terbang. Berarti kan hangus ya, hangus, dan saya harus beli tiket pesawat lagi gitu. Sementara uang yang saya belikan untuk tiket pesawat itu totalnya 5 juta untuk orang 3 itu, cuma ada uang itu doang di rekening saya. Saya sampai nangis ya Allah, sampai tangan saya itu kram dari jam 2 malam sampai jam 5 subuh ngurusin tiket, telepon sana sini, WA gitu ya. Kita
tengah malam, nggak punya uang, saya sampai berpikir apa Andikanya akan meninggal dan tidak berjumpa dengan ibunya. Maksudnya kok sampai segitu dramatisnya Allah buat gitu. Tapi akhirnya enggak, alhamdulillah ketemu dan sampai hari ini Andika sehat. Terakhir saya posting video ketika Andika sehat, saya pergi berkisah, direkam sama orang. Videonya tuh goyang, jelek rekamannya. Saya mau bilang gini, bahwa ketika kita menjadi seorang guru, menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang dai, keberkahan itu Allah yang kasih gitu ya. Ternyata video saya yang direkam orang goyang dan durasinya 12 detik itu viral tembus 40 juta views. Dan itu setelah, kalau cari Pak Dewi Kajo biasanya dia yang muncul duluan. Cuman akunnya sudah nggak saya pegang kan. Kalau ketika Dewi Kajo biasanya yang muncul dia. Cuman nyanyi bangun tidurku terus makan sama Kajo. Terus ada riuh ketawanya anak-anak. Pokoknya kalau tulis Kak Dewi Kajo biasanya muncul. Sekarang 4,42 juta views video short. Setelah saya posting video itu, saya nggak pernah posting lagi sampai ke bulan Juli yang saya ketemu 16.000 subscriber itu. Dan video itu digaji, satu video itu digaji YouTube 3,5 juta. Saya tuh sampai merasa ya Allah gitu, menjadi konten kreator, termonetisasi, dapat gaji, itu sebenarnya sulit kalau bagi kita orang yang biasa-biasa saja. Apalagi kita tidak pernah tahu ilmunya, tidak pernah ada yang ngajarin. Tapi Allah mudahkan. Mungkin saya sampai apa karena perjuangan kita ngurus Andika ya biar Allah mudahkan. Dan terbukti sekarang saya bikin akun beberapa pun followersnya banyak. Saya punya akun sampai 10 kan. Tapi saya namanya beda-beda. 2 akun saya subscribernya di atas 100.000. Yang satu 81.000, yang selebihnya itu 24.000, 30.000. Itu karena saya malas. Sudah 4 bulan ini saya malas konten. Saya lagi relaksasi. Nah, saya mau bilang bahwa kalau kita menjadi konten kreator itu sebagai bentuk upaya kita untuk menghadirkan konten-konten yang baik di dunia maya ya. Kenapa kita jadi konten kreator? Kita tidak mampu mencegah anak-anak kita berselancar di dunia maya. Yang kita bisa lakukan adalah membuat video tandingan dari konten yang tidak bermutu. Yakin Bu, anak-anak kandungnya jenengan nggak berselancar di dunia maya? Yakin anak-anak didik kita yang di sini kalau pulang ke rumah nggak pegang YouTube, TikTok, snack video? Terus yakin yang kita katakan kepada mereka itu didengar, jangan nonton A, B, C, jangan lihat orang joget-joget, jangan lihat orang tidak pakai baju. Yakin omongan kita itu diingat? Paling pun diingat 2-3 hari, selebihnya nihil. Maka saya ajak ustadz-ustadzah di sini jadi konten kreator untuk apa? Kita buat tandingan video joget-joget dengan video yang bermanfaat. Jadi kalau kita berpikirnya, emang ustadz-ustadzah boleh konten? Boleh dong. Ustazah, wajah saya nggak mau dilihat sama khalayak banyak aurat gitu loh. Jadi tidak apa-apa kalau berprinsip seperti itu, kontennya nggak usah nampak wajah kan bisa. Atau pakai anak-anak yang di pondok banyak, insya Allah juga bisa. Nanti kita bongkar cara-cara buat bikin konten. Kenapa kita harus jadi konten kreator? Yang pertama, memperluas jangkauan pendidikan. Kalau jenengan ngajar di kelas nahwu sorof, muridnya 30, ya cuma 30 itulah yang dapat ilmu. Tapi kalau nahwu sorofnya itu jenengan taruh di YouTube, di TikTok, snack video, IG, maka bisa ditonton berjuta-juta orang dan dimanapun. Ada yang di hutan, ada yang di kota, ada yang di pasar, ada yang di rumah. Jadi penikmat pendidikan yang jenengan berikan itu bukan anak yang 30 saja, bisa jutaan. Buktinya Kajo tembus 41 juta. Kita nggak tahu nasib kita di sini. Mana tahu bisa MM-an viewsnya. Selanjutnya, meningkatkan personal branding. Jadi kalau jadi konten kreator itu kita harus membranding diri kita. Kalau saya
membranding diri saya itu sebagai juru kisah, makanya kemana-mana saya selalu bawa kaju. Walaupun konten-konten saya ada yang tanpa kaju. Kalau Ustadz gimana cara membrandingnya? Mudah. Kalau jenengan Ustadz, mohon maaf, ngajar apa di pondok? Maksudnya mata pelajaran nggak ada? Akidah. Berarti jenengan bisa membranding diri jenengan sebagai guru akidah. Nanti cari namanya yang unik, apa gitu, yang kalau orang denger itu nggak ada samanya. Kalau seandainya Ratna gitu, dicari di YouTube munculnya banyak ya, Ratna yang mana? Bikin yang berbeda. Akidah 2025 tren gitu kan, cuma satu-satunya ya. Jadi ajarkan tentang akidah, nggak usah ceramah 2 bab Ustaz. Bikin konten cukup 15 detik tentang akidah itu. Kalau Ustazah ngajarkan apa Ustazah? Fikih. Nanti dibahas tentang fikih. Fikih tentang perempuan, kalau balik kan udah. Atau cara mengamankan kotoran wanita saat haid. Itu kan ilmu dan tidak semua orang tahu. Kalau kita ke kamar mandi umum kita lihat pembalut dibuang sembarangan, itu dosa loh. Nah, bagaimana kita mengedukasi orang seluruh dunia, tapi kita tetap duduk manis di rumah? Boleh loh, nggak nampak wajahnya, boleh pakai tulisan. Kalau mau nampak wajahnya, ya tidak apa-apa. Atau pakai anak-anak. Itu kan ilmu yang tidak semua orang tahu, tidak semua wanita balik itu mengerti cara menyucikan dirinya, cara membersihkan dirinya, cara meletakkan barang-barang sesuai tempatnya kayak gitu. Itu ilmu sepele yang tidak diajarkan. Selanjutnya adaptasi dengan teknologi dan tren pendidikan. Jadi memang tren pendidikan masa kini adalah belajar itu bukan hanya di kelas, tapi juga melalui dunia maya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kalau kita adalah guru, kita harus ikuti dunia pendidikan. Kemendikbudrismen sudah mengatakan jadilah guru kreator konten. Berarti kita harus mengikutinya. Selanjutnya menyediakan sumber belajar yang menarik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi. Kalau alasannya Kak Dewi, saya malu kalau ngomong lah, terus kalau ngajar sama muridnya aku masuk malu, sedih. Sebenarnya anak-anak sadar mau sembunyi gitu, ngomongnya dari bawah meja kan nggak mungkin ya. Jadi memang untuk meningkatkan kualifikasi diri kita itu, kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Salah satunya menjadi guru kreator konten. Mendapatkan tambahan penghasilan, ini kayak yang saya sebutkan tadi ya. Kalau di TikTok snack video itu lebih mudah dapat duit. Kalau di TikTok itu bisa jadi affiliate ya. Kalau di snack video affiliate plus agency. Kalau agency itu digaji. Selanjutnya membentuk komunitas belajar. Nah, kalau ini kan kita tujuannya akhirat ya, komunitas belajar. Kalau kita mengajarkan satu orang, nanti diajarkan ke satu orang lagi, satu orang, insya Allah Ustaz sudah paham hitungan amalnya ya. Justru saya yang nggak ngerti. Nah, pasti jadi amal jariah. Yang kedelapan, memperbanyak konten kebaikan. Kalau kita tidak bisa melarang putra-putri kita, anak-anak didik kita nonton YouTube, TikTok, maka kita hadirkan video tandingan yang FYP biar mereka melihat konten-konten kita. Makanya tidak apa-apa bilang kayak saya tadi, jangan lupa di follow ya, di subscribe. Malu Kak Dewi, ngapain malu kita mau berbagi kebaikan? Kita itu bukan artis yang kalau konten terus dicari. Masa Ustaz tiba-tiba nyari Kak Dewi posting apa hari ini? Gak mungkin kan Ustaz? Beda kalau Ria Ricis dicari sama jenengan. Ria Ricis posting 2 jam ditonton semua, gak ada yang dilewatin ya. Kalau Kak Dewi posting 10 menit, nonton 2 detik, share dilewatin. Kita bukan artis, jadi tidak apa-apa mengajak murid-murid kita follow kita. Karena kalau dia tidak follow kita, tidak muncul di beranda mereka konten-konten kita ya. Jadi minta follow itu bukan mengemis. Kita itu berniat kepada Allah, kita mau share kebaikan. Daripada dia nanti, ini ustadznya ada berapa ini? Kalau ada orang 20 di follow 1 anak, lumayan tuh. Berarti selama 20 kali dia gini nanti muncul
muncul ustadz-ustadzanya. Kan yang harusnya dia 1 jam nonton orang joget-joget, orang gak jelas, sudah tertutupi dengan 1 jam dapat ilmu dari ustadz-ustadzah. Gitu. Kalau 1 peluru itu bisa menembus 1 kepala. Tapi kalau 1 konten itu bisa menembus jutaan kepala. Bayangkan 1 ucapan kita, tapi didengarkan jutaan orang. Dari jutaan itu anggaplah 5 yang mendapatkan hidayah atau yang memahami konten kita. Apa nggak jadi amal jariah ya? Mudah-mudahan ya, insya Allah. Selanjutnya kalau kita konten itu harus ada etika dan etiket. Kalau etika apa Ustazah? Kalau bahasa Arabnya etika apa? Akhlakul karimah. Kalau etiket pernah dengar Ustazah? Kalau etika itu ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan. Kalau etiket itu adalah apa? Perilakunya, tata caranya, sopan santunnya, dalam ini etika dan etiket dalam konten ya, bukan dalam kehidupan. Jadi ada etika dan etiket. Ada yang lihat konten Pak Guru, Pak Guru yang resign, bilang teman-temannya toksik. Siapa namanya? Nendra, suka lihat konten ya Bu? Jangan lupa dilihat kontennya Pak Dewi Kacil. Gak apa-apa. Beliau bilang apa Bu? Dia resign, dia mengundurkan diri dari PNS karena teman-temannya toksik. Ini makanya kita harus belajar etika dan etika. Kita guru. Sama dengan status WA. Ibu-ibu nih, sering gak nyetatusin temannya? Enggak, alhamdulillah ya di pondok terjaga. Kalau saya lihat beberapa status orang tuh nyetatusin tetangganya, temannya gitu ya. Kalau kita tidak mampu bersosial media, maka gak usah nulis yang aneh-aneh, ditahan. Kalau kita tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu dihisab sama Allah, yang kita tulis juga akan dihisab sama. Jadi etikanya konten itu apa sih? Kenapa kita harus ada etikanya? Yang pertama karena kita guru, dilihat anak-anak kita, dilihat murid-murid kita, dilihat teman-teman kita, dan lebih jauhnya lagi kita adalah hamba Allah yang mengharapkan surganya Allah. Maka kontenlah dengan beretika dan beretiket. Kalau konten kita bilang teman kita toksik, sakit nggak Bu temannya? Sakit. Saya juga resign 3 bulan yang lalu dari sekolah. Saya sampai ditanyain orang bolak-balik, kenapa resign? Ada masalah di sekolahnya? Tidak. Sampai ditanya kurang gajinya? Enggak. Gaji di sekolah saya gede banget, kalah gaji PNS golongan berapa. Saya resign bukan karena teman-teman saya toksik, bukan karena gajinya kurang, tapi memang karena saatnya saya untuk mengepakkan sayap saya di luar. Nih, etika dan etiketnya kita ada kode etik. Kalau konten, siapa yang bikin kode etik ini? Ini kode etik ini yang bikin Permendiknas, saya lupa nomor berapa tahun berapa, tapi isinya ini rangkumannya itu yang pertama, kalau bikin konten khususnya guru itu ada aturannya. Kode etiknya kebenaran dan akurasi di atas segalanya. Jangan sampai bilang kalau pondok ini tercatatnya di mana? Di dinas atau di Depok? Kemenak ya. Nah, seandainya ada info PPG dari Kemenak, kita infonya salah, itu tidak boleh. Cari surat edarannya, pelajari, baru dikontenin. Kan banyak orang kontenin tentang surat-surat ya. Ada yang sukanya kontenin tentang info-info terkini dari Depak, seandainya gitu. Tidak apa-apa, kontenin, tapi minta filenya dari Depak aja. Kami mau bikin konten tentang info terbaru tentang rekrut guru PPG, minta dong surat tembusannya, nanti dipelajari baru dikontenin. Yang kedua, kemandirian dan transparansi. Jadi konten nggak usah ngeribetin orang lain gitu. Kalau bisa beda ya kalau kita bayar orang ya. Maksudnya ngeribetin orang lain tuh minta dicek.
oh Depak, ini aku bikin konten tentang Depak, dicek dulu dong, dikurasi. Nggak usah. Kita makanya harus dapat info yang sebenar-benarnya. Terus akuntabilitas atas konsekuensi. Kalau kita sudah bikin konten salah, minta maaf, take down kontennya. Harus apa ya, gentleman ya, bertanggung jawab. Kalau dalam Islam bertanggung jawab ya namanya. Terus menjaga privasi. Privasi itu apa? Contoh teman kita nggak mau dikontenin, kita paksa rekam terus kita upload. Kalau saya ngerekam orang tuh saya izin. Saya kalau ikut materi rekam terus saya izin. Pak, mohon maaf saya boleh nanti upload ya. Itu bentuk apa ya? Menjaga privasi seseorang. Kalau putra putri, murid-murid di sekolah itu pakai surat. Tapi kalau pondok ini insya Allah anak-anak kan sudah seperti anak kandung ya Ustadz di sini ya. Maksudnya saya yakin tidak akan ada yang menuntut. Kenapa pakai surat? Kalau kita belum jadi siapa-siapa, konten orang nggak peduli. Tapi kalau kita sudah digaji, followers kita ribuan, banyak orang yang iri sama kita. Yang dituntutlah anakku dimasukin konten, yang dituntutlah A, B, C, D, E, G, maka diantisipasi dengan surat. Suratnya yang berbunyi anaknya boleh dibawa konten, ditandatangani orang tuanya. Tapi kalau di pondok ini kan insya Allah anak-anak di dalam pondok ini sudah hidup, besar dan makan di sini ya, sehari-hari di sini. Berarti orang tuanya ya jenengan itu. Selanjutnya keadilan dan kesetaraan. Jangan sampai ketika konten murid kita ada yang merasa terkucilkan. Ini hati-hati nih. Boleh konten bawa anak-anak. Kalau seandainya cuma mau pakai orang 6 ini dalam setahun, pahamkan kepada anak yang lain. Bukan berarti kalian tidak pintar, tidak cerdas, tidak. Cuman kontennya ustazah, kriterianya yang cocok orang ini. Setiap anak-anak punya bakat. Jangan sampai anak-anak itu merasa, yang direkam kok cuma itu aja, aku nggak pernah gitu. Mereka punya perasaan, mereka bisa bersedih hati. Atau sekelas gantian gitu lebih enak ya, jadi semuanya merasa bangga. Ini adalah nilai-nilai guru kreator konten. Konten kreator yang membuat konten tuh harus ada nilai ini. Kalau tidak ada nilai ini, tidak usah dikonteni. Contoh, kontennya joget kan nggak ada nih nilai-nilai ini, nggak belajar dan berbagi praktik baik, menginspirasi, bukan teladan, bukan edukatif, terus bukan kreatif, inovatif, bukan tentang empati, konstruktif dan beretika. Kalau tidak ada muatan ini, berarti kontennya hapus, gak usah diupload. Contoh bikin status, tapi nyetatusi isi perasaan kita. Dikurangi hal-hal yang seperti itu, karena tidak berguna. Orang yang kita tuju juga bukan yang merasa senang, justru mereka merasa marah. Jadi kalau konten, kalau saya closing bercerita itu, saya tidak mau menyinggung perasaan anak-anak. Kadang kita, si A malas sholat, aku mau cerita tentang sholat. Jangan mengclosing atau meniatkan bercerita kepada anak itu dengan sesuatu yang menyinggung. Kalau di Islam itu kan bedanya innamal a'malu binniyat ya Ustazah. Kalau sama-sama nikah, beli belajar kayak ada akadnya jual beli gitu, ada akadnya riba jual beli, itu kan yang membedakan di akadnya. Sama ketika kita mau bercerita, mau membuat konten, maka diluruskan niatnya jangan untuk menjudge seseorang. Lalu tadi kita sudah belajar etika, terus kenapa kita harus konten? Karena kita mau menutup konten-konten yang jelek. Sekarang kita mau gimana sih caranya biar bisa konten? Ada yang sudah kepikiran nggak, Ustaz? Yang paling mudah deh di sini, siapa yang paling mudah? Saya tuh paling yang mudah deh. Sudah kelas mana? Yang merasa mudah angkat tangan. Enggak ada yang Kalian berapa sana? Enggak pede. Baru 26, Ustaz? 26 juga. Ada yang di bawah 26? Berapa Ustaz? 20, masih ingat kius ya? Sudah kepikiran Ustaz mau konten apa?
Ustaz apa Ustaz? Kalau untuk pribadi belum, tapi kalau untuk yang pondok ini yang affiliate gitu. Affiliate, pondok dicari duit affiliate. Iya. Oh gitu ya, ya boleh. Yang pertama harus dilakukan kalau kita mau konten itu kita riset. Kita cek konten. Oh, aku guru bahasa Inggris. Ada guru bahasa Inggris di sini? Ada. Mana orangnya angkat tangan? Oh iya, guru bahasa Inggris contohnya ya. Maka risetnya ke konten-konten guru bahasa Inggris kalau mau membranding dirinya sebagai guru bahasa Inggris. Sebenarnya mudah ya. Selamat pagi, good morning, gitu doang. Terus selamat malam, selamat sore, selamat. Situ udah jadi satu konten. Lagi menyebutkan benda-benda yang dipakai perempuan. Jilbab, tren bahasa Inggrisnya. Kaos kaki, tren bahasa. Mudah ya, simple. Gak usah dipikir yang ribet-ribet gitu ya. Allah, gimana yang konten harus jungkir balik videonya, ngeditnya enggak. Terus risetnya itu selain kita meriset yang sesuai dengan yang ingin kita kontenkan, kita riset kebutuhan diri kita, kebutuhan orang lain, dan tren masa kini. Kalau konten tren sekarang apa? Ustaz umur 20. Tren konten sekarang apa? Enggak tahu, Masya Allah. Kenapa Al-Quran? Ustaz apa? Enggak tahu. Ustazah enggak tahu. Ustazah yang tahu tadi nama Pak Indra deh. Apa konten yang tren? Enggak tahu. Gue tunjukin. Enggak tahu. Mau ditunjukin. Nah itu trennya. Kita ngikutin tren. Boleh. Gue tunjukin bahasa Arab, kamar mandi, dapur, kayak gitu kan bisa. Jadi bisa disesuaikan. Walaupun kontennya mereka tuh sebenarnya joget-joget, bisa kita ambil loh. Kayaknya jogetnya ini lagi trending nih. Tapi gimana caranya jogetnya itu kita ganti? Oh, ganti dengan gerakan olahraga yang bermanfaat. Olahraga langsung masuk surga, langsung mati paling ya. Bisa olahraga. Gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Setelah kita meriset, kita planning. Oh, aku mau bikin konten apa? Aduh, bingung Kak Dewi kalau mau bikin konten. Sudah tahu IE kan? Ada ChatGPT, ada Gemini, tinggal tulis di situ. Hey Gemini, hey ChatGPT, aku mau buat konten simple untuk anak TK usia 5-6 tahun tentang aktivitas sehari-hari. Durasi video 2 menit. Apa ya yang cocok? Enter, nanti dijawab tuh sama dia. Terus dijawab gak cocok, aku masih belum suka, di enter dijawab lagi. Sudah pernah coba? Belum. Yang sudah nanti boleh dibagikan ilmunya ke temannya. Selanjutnya branding. Ustazah yang bahasa Inggris baca dong. Saya lagi belajar bahasa Inggris, jadi saya malu kalau baca bahasa Inggris. Apa bahasa? Sama aja kok. Oh, sama aja. Ya, sama aja. Brand is right. Apa Ustazah artinya? Ya, branding dengan benar, dengan baik. Labelkan dengan yang benar. Melabelkan diri kita tuh dengan yang sesuai. Coba saya tanya, kalau air minum, kalau bilang air putih, biasanya apa? Aqua. Pinter si Aqua itu membranding dirinya. Kalau bilang mie instan, Indomie, padahal merek yang lain banyak. Itu brandinglah diri kita dengan yang benar sehingga orang ingat. Oh, ini guru bahasa Inggris yang nyeleneh. Oh, ini guru olahraga yang pondokan, semua gerakannya bikin masuk surga, gitu ya. Oh, ini Ustadz Nahu Sorab anti mainstream, gitu ya. Jadi buatlah branding diri kita tuh yang beda. Kayak saya Kak Dewi Kajo, nggak ada yang sama. Kalau nyari di YouTube Kak Dewi Kajo munculnya saya, gitu. Jadi membranding diri kita dengan sesuatu yang berbeda. Terus saya biasanya selalu bawa boneka karena itu branding saya. Saya mau kasih tahu sama orang-orang kalau saya sama Kajo berkisah gitu. Jadi mulai dari sekarang coba dipikir-pikir kira-kira branding aku apa ya? Guru matematika mogok masuk surga ya? Enggak ya kalinya. Janganlah. Cari brand itu yang diridhoi Allah. Selanjutnya skill. Kalau kita mau konten, yang pertama skill public speaking, video editing, dan copywriting.
Kalau public speaking ngomong ya, kalau guru insya Allah semua sudah bisa ngomong, sudah bisa bicara. Edit video, kalau boleh jujur saya tuh hampir tidak pernah edit video selama ini. Baru edit tuh baru ini. Dulu tuh saya take video, taruh handphonenya di sini, saya take ini, terus saya matikan, saya uploadnya cuma potong depan, potong belakang. Tahu ya caranya? Kalau yang nggak tahu nanti tanya dengan yang tahu, karena di sini kita nggak belajar editing video. Cuma gitu doang, terus dikasih judul, udah jadi videonya, udah. Terus copywriting ini kemampuan kita kampanye, bukan kampanye partai politik, mengkampanyekan diri kita ya. Nanti bisa cari di IE atau ChatGPT yang lainnya. Selanjutnya kita harus aksi ya. Hari ini saya ajak aksi. Waktunya kan 2 hari. Aksi. Yang pertama kalau kita buat konten, tulis judulnya yang menarik kayak tadi ya, gerakan senam buat masuk surga. Senam langsung masuk surga gitu. Ternyata senamnya sama Allah Akbar gitu ya. Gak pakai musik. Yang kedua, upload di jam istirahat. Walaupun pada kenyataannya saya nggak gini ya. Ini yang idealnya saya ajarkan. Upload di jam istirahat. Biasanya orang, ibu-ibu kalau sempat lihat sosial media jam berapa? Mulai dari pagi. Malam. Karena jenengan mungkin tersaking sibuknya ya mikirkan akhirat, Masya Allah. Kalau orang-orang di luar sana itu Bu, bangun pagi-pagi jam 6 tuh mereka sudah lihat konten. Jam 6 lihat konten, jam setengah 12 lihat konten, nanti malam lihat konten. Upload, kalau pemula dulu saya uploadnya sehari 3 kali bahkan lebih. Saya upload di jam-jam istirahat kayak gitu. Jadi untuk apa? Biar kita memenuhi kebutuhan orang-orang yang istirahat tadi. Selanjutnya beri tagar yang sesuai, tanda tagar. Seandainya guru bahasa Inggris, tagar guru bahasa Inggris. Guru matematika, tagar guru matematika. Tagar rumus apa Bu? Nggak tahu saya kalau matematika. Rumus masuk surga. Rumus matematika masuk surga gitu ya. Terus kalau olahraga, tagar guru olahraga. Jadi kalau orang nyari di internetnya kita tuh direkomendasikan muncul. Kalau upload tunggu hingga 10 menit pertama dan balas komentar. Kalau ada yang komen Ibu, ternyata udah 10 jam nggak ada yang komen, ya nggak usah ditunggu juga. Karena kalau ada orang yang like dan komen di 10 apa ini? Di 10 menit pertama itu dia jadi support system. Contoh saya ngupload, tiba-tiba jenengan komen, "Ih keren Kak Dewi, hebat." Itu saya segera balas. Kenapa harus segera balas? Nanti algoritmanya platform sosial media itu membaca konten kita itu, dia nggak tahu yang balas komen orangnya siapa-siapa, kan dia nggak paham. Cuma dia merasa ada yang komentar, ada yang membagikan, dia merasa konten orang ini bagus. Di 10 menit pertama sudah ada yang komentar, sudah ada yang nge-like, sudah ada yang nge-share. Maka ketika ada orang buka, dengan seandainya buka, karena si YouTube merasa bahwa konten orang itu tadi bagus, maka ketika ada orang yang buka YouTube mungkin satu tempat kerja, biasanya kan si YouTube tahu tuh, atau pernah melihat konten yang sejenis, direkomendasikan konten kita. Seandainya salah satu teman kita suka belajar bahasa Inggris, lihat konten-konten bahasa Inggris, kita buat konten bahasa Inggris. Di 10 menit pertama ada teman kita yang komen, maka orang yang buka konten-konten bahasa Inggris itu dibantu sama YouTube punya kita direkomendasikan. Nah, cara kerjanya gitu. Kalau saya dulu bangun support, setelah saya tahu gitu, saya coba bikin akun kedua. Saya riset memang. Saya bikin akun banyak tuh buat riset. Akun pertama saya monetisasi, saya bikin akun kedua. Bikin akun kedua itu hanya 1 bulan tembus 100.000 subscriber. Itu saya riset dengan cara pas bulan Ramadan, saya bilang ke
kakak-kakak saya di Jambi kan jualan ya Ustaz ya, jualan apa itu yang buat buka takjil. Saya bilang setiap hari saya beli takjilnya, bagikan gratis ke orang-orang, tapi tuliskan di mejanya, tuliskan akun YouTube saya sebelum ngambil follow, komen. Jadi gratis tapi follow dan komen. Saya itu riset, saya mau belajar dan saya mau share ini loh ilmunya gitu. Mau riset benarkah kalau kita di 10 menit pertama ada orang yang komen, like dan share, benarkah video itu bisa FYP? Benar. Saya sudah coba beberapa akun. Jadi saya punya banyak akun. Kalau yang ini nggak sama-sama posting di jam yang sama, yang satunya nggak saya kasih tahu ke orang. Saya biarkan dia berkembang sendiri. Yang satunya saya bangun support system yang kayak tadi. Orang ngambil takjil, komen, like, and share. Komen, like, and share. Share-nya di status aja. Jadi adik saya tuh jualnya ya komen, like, and share. Ambil, ayo like, komen dulu. Luar biasa. 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, tembus 100.000 subscriber, dapat gaji 18 juta 1 bulan. Balik lebih banyak tau Ustaz. Saya beli takjil itu 100.000, maksimal tuh 2,5 waktu itu setiap hari. Dan itu kadang, ya nggak setiap hari, kadang ada 3 hari, 2 hari, tapi sering gitu memang. Dan itu terbukti. Akun saya yang tidak dibantu sama orang lain itu nggak nambah-nambah. Nah, apakah kita juga mau dengan gaya itu? Enggak. Saya cuma riset. Sekarang saya kasih tahu caranya. Ini adalah berapa nih? 20 lah. Kita anggap 2.000 ya. Coba seandainya ini punya 1 grup konten, jadi 1 grup. Dengan share konten, di-share gitu. Bantu yang lain, bantu komen. Tidak usah dibayar kan? Usah-usahanya bantu komen, like, and share. Mudah. Dengan begitu, akun teman kita yang satu ini terbantu. Nanti di siapa lagi gantian? Atau yuk kita jadwal yuk kontennya siapa di antara orang segini yang lihat konten, anggaplah orang 5, semuanya nggak konten yang lain, support system. Kan nggak harus mengeluarkan uang, kita harus satu komunitas. Apalagi akunnya pondok, wajibkan semua ustazah follow, like, komen, dan share. Kita bukan artis yang kalau kita upload banyak orang yang nonton, nggak mau orang nonton konten kita, ya. Jadi memang harus dibangun support system. Saya tuh nyari-nyari, ternyata ada grup saling follow, grup saling komen, grup saling share. Orang yang tidak dikenal bisa di searching di Google, dicari. Rata-rata grupnya itu kalau kita mau masuk tuh penuh. Dulu saya coba masuk kayak gitu, tapi ya nggak efektif karena orang nggak kenal, kadang nggak jujur gitu ya. Terus sudah komen, like, and share, dia nggak efektif. Tapi kalau kita sesama asatidah di sini, insya Allah maksudnya nolong lah, walaupun nggak ditonton, tinggal ketik keren gitu ya biasanya. Kok kompak nih kata YouTube, keren semua ketikannya. Biasanya di pondok gitu ya, YouTube harap maklum gitu. Terus ketika kita bikin konten ini yang perlu diingat, yang pertama, rekam sesuatu yang lagi tren dengan media seadanya. Tidak usah mengada-ngada. Hari ini aku mau buat konten, aku ngajar SD kelas 1, beli segala macam. Itu namanya mengilmiahkan yang tidak ilmiah. Ini saya nggak setuju. Konten itu jangan meribetkan kita. Kontenlah kehidupan kita sehari-hari yang sesungguhnya. Tapi bukan gaya maya deh Bu. Maksud saya kan kehidupan kita ya, kita ngajar seperti apa, yaitu di konten. Kak Dewi aku ngajarnya jelek, kalau di konten ini nanti malu. Berarti kita harus memperbaiki diri kita. Saya dengan konten inilah kemampuan mengajar saya, kemampuan saya berada di depan umum itu menjadi lebih baik. Karena saya merasa saya kontenin, saya rekam, saya harus berikan yang terbaik. Padahal harusnya yang terbaik kepada Allah ya. Tapi maksudnya ini tuh salah satu kita untuk memperbaiki diri kita. Saya dulu kalau ngajar, saya tuh memang suka belajar. Kalau ngajar tuh saya handphone tuh saya rekam kalau kantor. Tahu nggak buat apa? Kalau di rumah saya lagi cuci piring tuh rekamannya saya dengar. Ternyata saya kok jahat ya ngajar. Kadang kita tuh nggak sengaja.
sambil nyuci piring, aku pengen ngomong anak didengarkan pakai speaker. Bener, saya bolak-balik dengar kata-kata saya, astagfirullahaladzim, ternyata saya jahat ya. Dengan begitu saya memperbaiki diri saya. Saya selalu ingat kalau ngajar, jangan ngomong itu, jangan ngomong itu. Oh itu kasar, itu kasar. Jadi saya itu orang yang paling sering merekam suara saya sendiri. Sampai kepala sekolah saya tanya, buat apa sih saya nggak habis-habisin baterai? Buat didengar, buat saya pelajari, saya review. Kalau kita ngajar tuh terlalu adrenalin, lupa segalanya. Merasa kita paling benar, merasa kita paling pandai, merasa satu-satunya kita orang yang paling mengerti di ruangan ini. Sehingga kita berbuat semena-mena. Kalau tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang mengingatkan, kita tidak tahu. Tapi siapa yang mau lihat kita ngajar? Ya diri kita sendiri dengan cara direkam atau dikonten. Oh disortir, ini aku kontennya, kok ternyata aku bentak murid-murid ya. Dengan kayak gitu tuh kita jadi belajar. Oh ternyata aku sering bentak, oh besok tak kurangi. Jadi kita itu apa ya, mensupervisi diri kita sendiri. Walaupun sebenarnya kita itu dicatat malaikat gitu. Kalau malaikat itu nyata kan kita nggak berasa. Tapi kalau kita rekam sendiri, kita dengarkan, nggak harus didengarkan setiap hari. Saya rekamannya ribuan, yang didengarkan juga cuma 1-2. Maksudnya itu rekam aja dulu gitu, selama handphonenya masih muat, nggak harus video ya, suara. Kalau saya biasanya saya kantongi. Jadi nanti kalau pas santai-santai atau pas nggak bisa tidur, bisa tuh sambil didengari. Kan kita niatnya itu mereview diri kita. Apakah mereview diri kita itu hal yang sia-sia? Tidak, itu bagian dari beramal soleh. Kita mau menjadikan yang terbaik, mau memberikan yang terbaik kepada Allah dengan cara ya mensupervisi diri kita sendiri. Selanjutnya, rajin balas komentar dan DM dari penggemar. Tapi jangan sampai nanti di sini ustazah kerjanya balas DM ya, saya ditegur Ustaz Super. Wah, gara-gara Kak Dewi ini jadi suka balas komen. Jangan membalas komen di jam kerja. Di jam kerja jadi saya boleh, di jam bersama anak-anak ini saya sangat hati-hati. Jadi saya selama ngajar hampir tidak pernah saya balas-balas di jam saya bersama anak-anak. Kecuali anak-anak sudah pulang, itu saya tahu. Terus buat konten dari hati, jangan asal-asalan. Jadi tadi berikan yang terbaik ya. Jadi walaupun konten kita banyak, sortir, pilih yang terbaik. Yang selanjutnya saat booming langsung post konten berikutnya. Oh kontenku kok viewsnya tembus 10.000 gitu ya. Langsung bikin konten berikutnya. Jika saya ribet-ribet yang mudah aja. Terus gunakan hooks. Tahu hooks Ustazah? Tahu ya. Hooks itu 3 detik pertama bikin orang terkejut atau penasaran. Ya kayak tadi, senang langsung masuk surga. Kan heran, senang apa? Kok bisa masuk surga? Rupanya keram langsung meninggal gitu ya. Itu hooks namanya, bikin orang penasaran. Selanjutnya enjoy the process. Kita konten, terus nanti jangan bilang katanya kalau ikuti step-stepnya itu bisa booming, bisa banyak followers. Tidak usah dipikirkan followers. Kita bukan mencari followers, tapi kita mencari views. Views untuk apa? Ya untuk amal soleh kan, karena konten kita kan kita persembahkan kepada Allah untuk amal jariah. Kalau seorang penulis, mereka itu berharap ketika mereka meninggal tulisan-tulisan mereka tetap dibaca orang. Kalau konten kreator juga begitu, berharap ketika kita sudah tidak ada, konten-konten kebaikan kita tetap dinikmati orang dan menjadi pusat orang untuk menjadi lebih baik. Nah, insya Allah itu materinya dari saya. Selesai, kita belajar konten karena praktik. Atau ada yang mau ditanyakan, monggo Ustaz. Saya istirahat minum, mungkin dengan buka sesi pertanyaan. Alhamdulillah untuk sesi materi sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Ustaz-Ustazah ada yang 3 orang dulu nih untuk bertanya kepada dirinya. Monggo. Oke, monggo
Mohon maaf Ustazah, apakah dalam kontennya Ustazah sesekali waktu ada yang terkena penalti, atau sekarang kan di TikTok tuh ada shadow ban, jadi kita tidak ada peringatan kalau kita dapat terkena penalti dan sebagainya, tiba-tiba views kita turun, kemudian untuk cara menaikkan kembali itu seperti apa gitu. Sedangkan saya sudah melakukan beberapa kali dan terkena penalti tersebut, dan saya coba promote video saya benar naik, tapi untuk video setelahnya itu dengan saya tidak promote itu naiknya juga sama aja, jadi bisa tetap dikit. Itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Kalau salah dari sana. Begini yang bertanya ini. Ini saja. Ayo yang bertanya dapat door prize. Door prize siapa? Udah ambil apa? Bisa dapat. Gak ada deh panitianya.